Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang active transaction atau transaksi aktif. Transaksi aktif adalah istilah yang merangkum partisipasi aktif dari sistem komputasi dalam berinteraksi dengan pengguna. Transaksi aktif mencakup semua perilaku yang ditunjukkan oleh sistem yang dimulai secara mandiri oleh aplikasi tanpa permintaan langsung dan sinkron dari perangkat lunak oleh pengguna. Bagian dari transaksi aktif sering disebut sebagai teknologi berbasis push, meskipun istilah push lebih baik digunakan dalam mendefinisikan implementasi aplikasi. Salah satu bagian dari aplikasi bisa polling atau poll, dan masih menunjukkan partisipasi aktif dalam berinteraksi dengan pengguna. Yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa transaksi aktif tidak dibatasi untuk mendorong. Dalam mekanisme tarik, satu pihak mengirim pesan ke pihak lain, dan block istilah yang digunakan untuk menunjukkan penantian sinkron hingga pihak lain membalas. Dengan cara ini, tarikan bersifat sinkron. Seperti tarikan, dorong digunakan dalam banyak konteks berbeda dengan arti yang berbeda. Push didefinisikan oleh ikhtisar teknologi WAP 2.0 OpenWave sebagai pengirim konten ke perangkat seluler tanpa interaksi pengguna sebelumnya. Faktor tambahan yang membuat push unik adalah sifatnya yang tidak sinkron. Di sini juga ada contoh active transaction, yaitu transaksi aktif. Active mobile application yang mengumpulkan hasil lapangan end of day dapat memindai melalui catatan kunjungan staf, penjualan, dan jika dia gagal mengisi lembar waktu dengan kunjungan yang sesuai, aplikasi menempatkan penjual dengan menghubungi dia di semua titik kontak terkait. Misalnya saja aplikasi dapat menelpon penjual di telepon dan meminta dia untuk mengatakan banyaknya waktu yang telah dikerjakan dan di mana pekerjaan itu dilakukan. Penjual mungkin lupa mencatat jam kerjanya. Proses yang tidak hanya menghubungi penjual, tetapi juga memberikan kesempatan kepada penjual untuk menyediakan informasi yang diperlukan selama sesi yang sama. Sebaliknya, jika penjual sengaja menghindari masuk jam kerjanya atau mengangkat telepon tetapi tidak merespon, sistem dapat mengirimkan laporan ke supervisor yang menunjukkan waktu pengguna dihubungi, apakah pengguna menjawab panggilan, telepon, dan lain-lain. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang berikut adalah teknik implementasi yang digunakan dalam memberikan perilaku aktif. Yang pertama itu, komponen sistem harus memiliki kemampuan untuk secara persisten dapat diidentifikasi dan terhubung ke jaringan. Yang kedua, keberadaan pengguna dapat diidentifikasi atau perangkat seluler yang digunakan, keduanya dapat diidentifikasi. Kemudian yang ketiga adalah perilaku cerdas seperti agen. Misalnya begini, suatu aplikasi aktif adalah karena pengguna yang ingin mematikannya, mencari sesuatu dan kembali, dan memberitahukan hasil saat hasil sudah ditemukan. Yang berikut adalah active computing dan wireless infrastructure. Ada dua kondisi agar sistem secara aktif memulai interaksi dengan pengguna atau user, yaitu yang pertama, aplikasi yang sedang berjalan, dan ada aplikasi seluler yang berjalan di perangkat seluler yang bisa mengenali kondisi ini, misalnya pengingat janji temu yang memungkinkan pengguna untuk menekan tombol tunda atau batal. Yang kedua adalah kondisi yang memicu dimulainya interaksi dengan pengguna, bagian dari aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna atau semua aplikasi itu berinteraksi dengan pengguna di tempat lain selain perangkat seluler di jaringan. Interaksi ini menyangkut beberapa lintas jaringan. Ini adalah model yang lebih rumit karena memerlukan beberapa cara menghubungkan ke perangkat, menganalisis status kehadiran, dan akhirnya inisial pesan keluar dari jaringan. Yang berikut adalah WAPUS. WAPUS adalah kepanjangan dari Wireless Access Protocol. WAPUS banyak digunakan oleh operator atau content provider untuk mengirimkan kontennya ke subscriber. Hal ini dikarenakan pesan WAPUS yang dapat berinteraksi langsung dengan browser di ponsel, sehingga memudahkan pengguna untuk mendownload konten untuk disimpan atau diinstal di ponsel. Nah, contoh WAPUS adalah pesan singkat seperti SMS berisi link
dengan atau tanpa pesan pada ponsel. Pesan itu menunggu konfirmasi dari user atau pengguna untuk menerima atau menolak. Lalu ketika kita atau user menerima, muncullah halaman dengan informasi yang lebih banyak berupa halaman web, halaman WAP, atau secara otomatis mendownload konten. Yang berikut adalah arsitektur dari WAPush. Ada dua elemen. Yang pertama yaitu PI atau Push Initiation adalah aplikasi tertentu yang membuat isi konten dari WAPush yang akan dikirimkan melalui PPG. Kemudian yang kedua adalah PPG atau Push Proxy Gateway yang berfungsi menerima message dari PI untuk kemudian dikirimkan ke mobile station atau perangkat seluler. Yang berikut, untuk berkomunikasi dengan PPG digunakan protokol Push Access Protocol atau PAP yang berbasis protokol HTTP atau sejenisnya. Dan pengiriman WAPush dari PPG ke ponsel sebenarnya dapat menggunakan SMS, USD, Circuit Switch atau Packet Switch yang disebut dengan Push Over the Air atau OTA protokol. Kemudian yang berikut adalah PAP menentukan dua jenis operasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan WAP. 1 dan 2 yang opsional yang dibutuhkan operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman. Ini termasuk pesan awal yang dikirim dari PI ke PPG dan tanggapan dari PPG ke PI. Isi pesan yang dikirimkan oleh PI ke PPG adalah dokumen MIME yang dapat dibuat dari beberapa segmen. Jika pesan tersebut sampai ke PPG dengan baik, maka PPG harus mengirimkan kembali pengakuan tanda terima yang baik kepada PI. Yang kedua adalah tanggapan pesan buruk. Jika PPG bermasalah dan penerimaan pesan dari PI, atau jika pesan rusak, ia mengirimkan kembali tanggapan pesan buruk ke PI. Yang ketiga adalah pemberitahuan hasil. Cukup pastikan bahwa pesan dikirim ke PPG oleh PI kurang baik. Kami perlu tahu apakah klien akhir diterima pesan. Namun, klien akhir dan PPG berkomunikasi melalui sebuah infrastruktur yang secara fundamental berbeda dari PI dan PPG. PI dan PPG biasanya berkomunikasi melalui jaringan yang jauh lebih andal, sedangkan koneksi antara PPG dan klien akhir jauh lebih tidak stabil. Yang berikut operasi opsional PAP adalah sebagai berikut. Yang pertama, push cancellation. Operasi ini seperti unsend yang dilakukan setiap pengguna email keinginan pada suatu waktu atau lainnya. Yang kedua, status query. Setelah PI mengirimkan pesan ke PPG, maka harus ada sebuah cara untuk mengetahui status pengiriman pesan ke klien akhir. Mekanisme ini disediakan oleh operasi status query. Yang ketiga, query kemampuan klien. Karena semua jenis konten dapat didorong keluar klien, maka PI dan atau aplikasi backend lain yang menggunakan PI harus tahu jenis konten apa yang ditangani klien akhir dan umum lainnya sesuai kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, kualitas layanan. Salah satu dimensi dari mobilitas adalah QoS dari konektivitas perangkat ke jaringan. PAP memungkinkan opsional untuk menentukan pengiriman pesan ke klien akhir berdasarkan QoS yang tersedia. Yang kelima, waktu pengiriman. PAP memungkinkan kita untuk menentukan kapan sebuah pesan harus dikirim ke target dan kemudian meminta pemberitahuan saat pesan diterima oleh pengguna akhir. Yang berikut, mobile IP dan push. Tujuan dari dukungan mobilitas IP adalah untuk menyediakan sarana yang digunakan aplikasi komputer yang berbeda untuk dapat berkomunikasi ketika salah satu atau kedua komputer mengubah lokasi jaringan fisik mereka. IP seluler penting untuk berinteraksi aktif dengan perangkat seluler karena hanya menawarkan solusi berbasis IP untuk menyediakan koneksi yang terus-menerus antar perangkat dan jaringan hingga saat ini. Implementasi mobile IP di berbagai jenis jaringan nirkabel tidak hanya memungkinkan roaming tanpa batas di antara jaringan yang berbeda, tetapi juga sebagai jaminan untuk bahan yang andal dan bersih untuk membangun aplikasi seluler. IP seluler akan memungkinkan kita memulai serangkaian interaksi aktif dengan pengguna dalam suatu jaringan dalam mengakhirinya di jaringan lain tanpa melanggar integrasi transaksional sidang. Yang berikut SIP atau Session Initiation Protocol. SIP adalah standar untuk komunikasi antar pengguna
dan ditangani oleh spesifikasi 3GP. Pendukung dan pelaksana SIP terkuat saat ini adalah Microsoft. SIP membahas bagaimana membangun sesi antara rekan-rekan, bagaimana mempertahankan sesi, dan cara bertukar data selama sesi yang diterapkan seperti HTTP. SIP adalah protokol lapisan aplikasi yang dibangun untuk jaringan berbasis IP. Sebagai contohnya, teman-teman bisa melihat di gambar. SIP mendefinisikan batas transaksional untuk pesannya. Setiap pesan lengkap diteruskan dari satu node ke node lainnya disebut transaksi. Semua transaksi independen dan diidentifikasikan dengan nomor urut. Berikut adalah peran untuk komponen yang terlibat dalam transaksi SIP. Yang pertama, User Agent Client atau disebut juga UAC dan setara dengan klien di dunia HTTP. Yang kedua, Server Agent Server atau disebut juga UAS dan merupakan server yang mendengarkan permintaan klien. Yang ketiga, Proxy Server seperti proxy HTTP, proxy SIP berada di antara klien dan server, meneruskan permintaan melalui jaringan. Yang keempat, Redirect Server. Server ini hanya mengarahkan permintaan ke server lain. Yang kelima, Register. Memungkinkan pengguna untuk mendaftar dengan sebuah mekanisme terpusat sehingga mekanisme terpusat ini dapat memberikan kehadiran informasi. Setelah melihat semua kesamaan SIP dengan HTTP, tidak perlu heran bahwa SIP juga mendefinisikan sekumpulan metode. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut. 1. Invite. Metode ini mengundang pengguna terdaftar lainnya ke sebuah sesi. Yang kedua, Option. Metode ini menanyakan pengguna lain tentang kemampuan perangkat dan platform yang digunakan. Ketiga, Buy. Metode ini mengakhiri sesi yang sedang berlangsung dengan pengguna lainnya. Keempat, Egg. Digunakan untuk menerima penerimaan sebuah pesan. Kelima, Cancel. Pesan ini digunakan untuk menghentikan pencarian. 6. Subscribe. Metode ini memungkinkan pelanggan yang bisa menjadi sistem akhir atau proxy untuk diberitahu tentang status keberadaan pengguna atau perangkatnya. Yang ketujuh, Notify. Ini adalah pesan yang dikirim ke pelanggan tentang informasi keberadaan di mana dia telah berlangganan. Yang kedelapan, Message. Ini pada dasarnya adalah pesan berbasis teks tunggal yang dikirim dari satu peserta ke peserta yang lainnya. Practical consideration of building active system. Ada beberapa pertimbangan saat menerapkan perilaku aktif untuk berbagai sistem yang harus Anda ingat adalah sebagai berikut. Pertama, Anda harus memastikan bahwa pengguna Anda memiliki kemampuan untuk melindungi privasinya dalam segala jenis interaksi aktif. Yang kedua, membuat pengalaman pengguna sebaik mungkin. Nilai aplikasi perangkat lunak apapun tidak terletak pada keindahan arsitektural artistiknya, melainkan pada nilai yang diberikannya untuk memecahkan beberapa masalah. Jadi, terapkan perilaku aktif dengan cara yang terbaik. Yang ketiga, pastikan bahwa jika Anda menggunakan beberapa teknologi berbasis push sebagai implementasi yang mendasar perilaku aktif di sistem Anda itu, tidak menyedot banyak bandwidth nirkabel yang berharga ke perangkat seluler. Yang keempat, dikombinasikan dengan beberapa kecerdasan, kadang-kadang disebut sebagai agen cerdas, yang melaksanakan beberapa pekerjaan yang mungkin harus dilakukan oleh pengguna akhir. Agen seluler memberi kami banyak infrastruktur yang kami butuhkan untuk membangun perilaku aktif ke dalam aplikasi seluler kami. Yang kelima, interaksi atom awal dan pemicunya adalah kunci bagi aplikasi seluler untuk menunjukkan perilaku aktif di lapisan aplikasi, dan UDP sangat cocok untuk mengatasi masalah ini.